Oke. Ini kita tinggal menuntaskan 2 soal ini. Saya akan bahas satu persatu. Saya crop dulu. Nomor 1 udah ya di kuliah minggu lalu. Kita lihat yang soal kedua. Sebenarnya mungkin kalian udah agak mahir karena di tutorial soalnya mungkin lebih susah. Oke. Gunakan koordinat polar untuk menghitung ini dengan bukan S ini kan di sini R, ya ini harus R gitu ya. Nggak konsisten R. Oke. Nah, kembali. Yang penting kalau menghitung integral lipat 2 ataupun volume, kita harus merumuskan. Ini namanya daerah pengintegralannya atau batas-batasnya. Sering disebut daerah pengintegralannya. Dan fungsi yang diintegralkan. Fungsi yang diintegralkan di sini sudah diberikan. Jadi tinggal merumuskan ini. Nah, inginnya dalam koordinat polar. Coba kita lihat. Ini dengan mudah kita ubah dalam koordinat polar. Itu kita punya R itu sama dengan himpunan R, theta. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat langsung aja ya menjadi R kuadrat. Kalau bingung ya ganti X-nya dengan R cos theta, Y-nya ganti dengan R sin theta, masing-masing dikuadratkan di jumlah, nanti muncul cos kuadrat tambah sin kuadrat, 1 tinggal R kuadrat aja. Oke, R kuadrat lebih kecil dari 4. Saya lihat, R kuadrat lebih kecil sama 4. Itu ekivalen kalau diselesaikan, kalau sama dengan itu jadi plus min 2, jadi di antara min 2 R 2, tetapi di koordinat polar biasanya R-nya dihitung positif saja. Yang dipakai memang kalau persaksamaan ini solusinya ini gitu ya. Tapi karena di koordinat polar R-nya hanya yang non negatif, jadi yang dipakai ini. R-nya kecil 2 gitu ya. Oke, jadi saya harus menuliskan daerah pengintegralnya dalam entah R sederhana, entah theta sederhana. Coba kita lihat ini. Daerah ini sebenarnya udah, untuk yang ini udah langsung kelihatan. R sama dengan 0 saya gambar. Mana R sama dengan 0? Ya titik aja ya. Titik ini pusat koordinat. R sama dengan 2 berarti lingkaran jari-jari 2. Lingkaran jari-jari 2. 2 min 2, 2 min 2. Nah, ini adalah R sama dengan 2. Jadi yang di antara ini R sama dengan 0, pusat lingkaran, dan ini R sama dengan 2, yang di antaranya berarti ini ya. Tetanya berapa? Nggak disebutkan ya, semua aja. Jadi R ini bisa saya rumuskan sebagai himpunan R, theta. R-nya di antara ini. Tetanya juga nggak disyaratkan, semua aja. 2pi. Ya. Nah, persamaannya ini tadi. R di antara 0,2 tuh lingkaran ini. Nah, setelah tahu ini, maka saya copy paste aja. Ininya kita hitung ini. Pasang di sini. Ini menjadi, rumuskan R-nya menjadi, terserah karena dua-duanya konstannya. Mau, nah saya yang belakangan yang theta aja karena angkanya ada 2pi gitu. Lebih nggak bulat dibanding 0,2. Nah, ininya harus diubah dalam polar. Kembali, E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat itu menjadi
R kuadrat ya. dA-nya berubah menjadi R dr d theta atau d theta dr. Nah, karena ini di sini batasnya batas dari R, ya ini harus dr dulu ya. Baru d theta. Nah, sisanya kita tinggal ngitung aja anti turunannya. Saya lanjut di sini. Ini pakai substitusi U sama dengan R kuadrat, maka yang ini hasil anti turunannya adalah E pangkat R kuadrat. Kalau diturunkan menjadi ini kalau diturunkan menjadi E pangkat R kuadrat kali 2R. Padahal di sini kali 1R. Jadi harus dibagi 2 ya. Dengan batas-batas 0,2. Ini 0 sampai 2pi-nya masih belum kita hitung. Ini kita lanjut hitung menjadi 0,2pi. Sebentar, posisi sayanya kagok. Nah, ini menjadi setengahnya keluarkan aja ya ke depan. Jadi tinggal dihitung E pangkat yang diganti R ya, karena ini dr, jadi yang diganti ini R. Ya, tetanya juga memang belum muncul. 2 kuadrat jadi 4 dikurangi E pangkat 0 kuadrat. Ya, E pangkat 0. D theta. Sederhanakan dulu sebentar. Menjadi E pangkat 4 min 1 D theta. Sama dengan setengah. Ini nggak ada tetanya. Ya, dia konstanta aja. Kali D theta integralnya theta. 0,2pi sama dengan setengah E pangkat 4 min 1. Masukkan batasnya, tetanya. 2pi dikurangi 0. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya bahas contoh terakhir yang panjang. Ya, cukup panjang. Ini cukup panjang. Saya copy paste dulu soalnya. Copas-copas dulu. Hei, pasang lagi di sini. Ubahlah dalam koordinat kartesius dan koordinat XY, lalu hitung katanya integral ini. Ini sebenarnya jarang terjadi ya, mengubah integral polar ke kartesius. Karena kalau di dunia yang real, kita ketemunya masalahnya dalam kartesius dulu, masalahnya dalam dx dy dulu, baru kalau susah ngitungnya diubah ke polar gitu ya. Tapi ini sebagai latihan di matematik ya oke aja gitu ya. Nah, nanti ada hal yang perlu agak hati-hati. Coba fungsinya dulu ya. Oh, fungsinya. Kan ini harus apa? dA-nya itu mana dA? Nah, ini dA itu kan berubah jadi ini. Jadi saya comot dulu 1R di sini. Ini tetap dulu 3pi per 4. Kok gitu ya nulisnya jelek ya. 3/4pi 4/3pi 0 sampai min 5 sekan theta. Nah, ini saya ambil R-nya 1. Jadi R kuadrat sin kuadrat theta. Ini untuk R dr d theta gitu ya. Jadi R-nya diambil 1 supaya muncul ini pengganti dA nanti. dx dy atau dy dx. Nah, integrannya dulu. Integran tuh ini nih. Fungsi yang diintegralkan. Atau saya tulis fungsi yang diintegral. Integral.
integralkan itu saya punya F sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Kita ubah dalam koordinat XY kan mau minta nanti ke Kartesius. Ini kan ada R sin theta gitu ya dikuadratkan sama dengan apa? R sin theta. Y kan? Betul? Paham? Kan X itu R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi yang pakai yang bawah R kuadrat sin kuadrat theta adalah Y kuadrat. Oke, biar aja X yang nggak muncul ya. Hanya ada Y-nya, biarin aja. Sedangkan R dr d theta sama dengan menjadi dA nanti ya, tergantung dx dy atau dy dx. Tergantung nanti penulisan batasnya. Nah, yang agak panjang di sini batasnya. Coba kita lihat. R ini saya sebut himpunan yang asli dari soalnya. Kita lihat ini. R, ini dr, berarti ini batas R. Batas R-nya antara 0 R min 5 sekant theta. Ya. Kemudian baru tetanya antara min 3/4 pi. Theta lebih kecil dari 4/3 pi. Ya, saya baca dari sini. Ini d theta, ini batas theta. Ini dr, ini batas R. Jadi ini daerah berbentuk R sederhana. Ya, nggak disebut juga nggak apa-apa di soal ini. Kecuali ditanyakan. Nah, ini kita gambar dulu. Nanti Pak, baru maaf, ya. itu harusnya 3 pi/4 aja, Pak, nggak pakai minus. Oh, nggak pakai minus. Kenapa pakai minus saya di atasnya? Mana tadi? Oh iya, nyalin. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita gambar. Coba saya gambar. Yang konstan dulu, yang gampang. Bikin koordinat dulu. Nanti dia dalam XY ya. Meskipun digambar dalam R theta dulu. Theta sama dengan 3/4 pi. Saya gambar yang theta dulu ya. Karena yang theta batasnya konstan, gampang. Theta sama dengan 3/4 pi. 3/4 pi itu berarti apa? Berapa? 135. 120 ya? 135. 135 derajat ya? Ya, 3/4 pi. Ini saya gambar pakai biru sini. Tolong kalau salah. Mulainya dari sini. Jangan diterusin ke bawah ya. Kan dari titik 0. Ini theta sama dengan 3/4 pi. Di kepala kita tuh selalu ingatnya derajat ya. Karena dari SD sampai SMA belajarnya derajat. Saya udah puluhan tahun juga ingatnya derajat. Jadi yang diberikan di tingkat dasar itu menempel gitu. Makanya kalau di tingkat dasar itu salah, nempel terus gitu yang salahnya. Theta 4/3 pi, jadi berapa derajat itu? Theta sama dengan 4/3 pi sama dengan pi ditambah X. Ya, 1/3 pi. 1/3 pi itu 60 derajat. Ya, kurang lebih lebih dari ini ya. Kalau ini tengah-tengahnya jadi lebih ke bawah, lebih besar. 60 derajat sininya. Agak ke bawah lah gitu ya. Nah, ini theta sama dengan
4/3 pi. Oke, dan nggak harus terlalu persis. Nah, kemudian harus kita gambari arahnya. Arahnya dari grafik yang ini ke grafik yang ini, kata ini. Jadi saya gambar arahnya pakai warna yang agak transparan lah ini. Jadi dari grafik yang atas itu ke yang bawah tuh ya panahnya. Oh, tapi nggak kelihatan panahnya. Pakai apa ya warnanya? Ganti dulu ini yang ini saya ambil warna dulu. Jangan putih. Apa ya? Tapi jangan terlalu muda juga. Ais, kenapa tebal sekali? Oh, nih. Oke ya. Nah, panah ini tuh saya menyatakan apa? Saya menyatakan bahwa integralnya dari garis yang ini ke garis yang ini. Kan kalau dibolak-balik, mana tadi integralnya? Kalau dibolak-balik ini beda kan jadi minusnya. Jadi penting menentukan dari yang sini ke yang sini persamaannya. Panahnya ke situ. Oke. Kemudian kita urus R-nya. R sama dengan 0, saya R pakai warna merah lah ya. R sama 0 jelas ya ini ya. R sama dengan 0. Ini saya aja. Kemudian satu lagi, R sama dengan min 5 sekant theta. Aduh, susah ya. Sekant. Saya ganti. R sama dengan min 5 1 per cos theta. Gitu ya. Gampang. R cos theta sama dengan min 5 ya, betul soalnya. Coba. Ya benar. Min 5. Jadi ini adalah apa? Y kan? Sama dengan, salah ya? Oh ya. X to R cos. X atau Y? X, Pak. X ya. Otak saya kok jadi korslet. Min 5. Oh ya, X. Tadi di atas benar nggak ya ngebahas sudutnya? Fungsinya. R sin. Benar Y ya di sini mah benar. Ini sin. Jangan ketukar-tukar. X sama dengan min 5 saya gambar. X sama dengan min 5 pakai warna apa ya? Hijau atau merah juga lah. X min 5 katakan garis ini kan. Nah, ini min 5. X min 5. Kita lihat bahwa R-nya terletak antara R0 ini dengan ini. Garis tegak ini tuh R sama dengan min 5 sekant theta. Saya gambar lagi panahnya. Kayak tadi. Jadi dari yang 0 ke yang ini. Gitu ya. Ya, mau digambar beberapa boleh, 2. 1 juga cukup. Pokoknya arahnya ke sana. Batas integralnya nanti nggak boleh dibolak-balik dari sini ke sana. Oke, sekarang kita mau merumuskan R ini dalam koordinat kartesius. Ya. Kenapa? Karena kan nanti batasnya tinggal harus diubah dalam kartesius ini. Ininya tadi udah gampang, tinggal Y kuadrat. Ininya nanti jadi dx dy atau dy dx. Nah, kita lihat. Sekarang saya bikin persamaan yang biru ini menjadi persamaan dalam koordinat kartesius. Ini tadi sudutnya adalah tadi 3π/4. Berarti sudut ini 45 derajat ya. Kan pi/2 tambah 1/4 pi. Berarti ini garisnya kalau dalam koordinat kartesius sama aja ini dengan Y sama dengan min X. Ya tentunya kalau mau ditambahkan untuk X yang negatif aja. Karena darahnya di sini aja. Dari awal
nggak termasuk yang kesininya. Ini nggak termasuk kalau di mana tadi theta sama 3pi per 4 ya. Theta 3pi per 4 hanya dari sini ke sana. Nah, ini persamaannya Y min X. Yang bawah, apa tuh? Ini sudutnya 60 derajat. Jadi persamaannya apa tuh? Tangan 60 berapa ya? Tangan, Sepertiga. hah? Sepertiga. Sepertiga. Oke. Jadi ini Y sama dengan apa persamaannya? Sepertiga X ya? Betul nggak? Tangannya 3 atau sepertiga? Tangan 60. Tangan. Betul? Sepertiga? Ini sudutnya 60 derajat. Susah kalau nggak pakai derajat, saya juga kepala. Jadi tangan ini aja lah, tangan 4pi per 3. Tangan kemiringannya itu adalah tangan 4 per 3pi. Sama dengan akar 3, Pak. akar 3 ya. Oh iya, akar 3 setengah. Setengah akar 3 dibagi setengah, tapi minus. Plus di kuadran 3. Cosnya min, sinnya juga min. Salah ini ya. Makanya tadi kerasa rada aneh. Kenapa saya rada aneh? Karena ini agak lebih mirip condong ke bawah. Berarti nilai Y harus lebih besar dari nilai X. Makin ke sini, X-nya sedikit, Y-nya besar gitu ya. Nah, jadi lebih dari Y sama dengan X nilainya. Oke. Kemudian, yang merah, saya mau rumuskan juga. Ini, tadi belum ditulis ya persamaannya, ini R asalnya min 5 sekant theta. Nah, ini tadi sama aja dengan X sama dengan min 5. Semua dalam koordinat kartesius ya. Kalau yang ini, ya udah aja, itu mah X-nya 0 ya. Ya udahlah, nggak usah sebut gitu. Oke. Nah, jadi daerah ini, segitiga ini, kita rumuskan dalam koordinat kartesius. X, Y, kita lihat. Ini gimana nih dalam X, Y? Mana yang konstan? X-nya atau Y-nya? Atau Y-nya yang batasnya konstan? Ayo, ada yang usul? Ini daerah segitiga ini. Udah kelihatan gitu, masa nggak bisa? Daerah ini? Saya X, kasih Pak. arsil. Hah? Ini daerah ini. Apa? X-nya, Yang Pak. konstan? Apanya? X-nya, Pak. X-nya kan kelihatan dari min 5 sampai 0 kan? Min 5 sampai 0. Kemudian Y-nya, kalau nulis daerah selalu dari yang kecil ya. Y-nya yang kecil ke yang besar. Meskipun nanti panahnya ini untuk integral. Tetap dari ini, Y akar 3X. Akar 3X sampai Y sama dengan min X. Dapat. Nah, maka integral semula, saya salinnya ini ya. Supaya nggak nulis ini kan panjang. Maka integral semula ini menjadi, nah hati-hati kalau udah diubah gini, harus ngikuti panah ini. Sama dengan integral yang pasti X belakangan. Tapi X-nya tadi dari sini ke sana. Jadi di sini 0,5 ya. Sorry, 0 sampai min 5. Karena ini panahnya tadi dari sini
ke sana. Jadi dari sini ke sana. X-nya 0 sampai min 5. Gitu ya. Jadi dalam hal ini nggak langsung ceplok min 5, 0 gitu. Kalau gitu kenapa nggak nulisnya juga teratur gini? Nggak nulis gini misalkan 0, min 5. Oh, nanti jadi invalid. Masa X kecil dari min 5, tapi besar 0? Nggak boleh ya, nggak ada bilangan X-nya. Kalau nulis di himpunan ya dari yang kecil, dari yang kecil ke yang besar. Kalau integral tergantung mau dari mana ke mana. Ini asal-usulnya panahnya tadi ke sana. Jadi dari 0 ke min 5. Kemudian untuk yang Y-nya, Y itu yang tegak. Dari atas ke bawah. Dari garis ini. Y min X. Sampai yang bawah ini. Ini ya. Ini saya peroleh karena tadi menggambar panah ini di awal. Sampai akar 3X. Tadi fungsinya menjadi Y kuadrat. Nah, ini harus dx dy atau dy dx? dy dx ya. Karena ini batas y. Ya udah sisanya mah tinggal ngitung aja, mudah kan? 0 min 5 dy sepertiga y pangkat 3 dengan batas min x akar 3x dx. Sepertiganya mah saya keluarkan aja. 0 min 5. Masukkan batasnya. Aduh. Males ngitungnya. Apa ini? Ya udahlah akar. Langsung aja 3. Kalau 27 semua bisa 3 akar 3 ya. X dikurangi min X pangkat 3 jadi berapa tuh? Min X pangkat 3 jadi tambah X pangkat 3 ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Ini masukkan min X pangkat 3. Jadi hasilnya min X pangkat 3 dikurang. Jadi tambah. Ini mah udah ya. Akar ini ya akar 27 kali setengah X kuadrat ditambah 1/4 X pangkat 4. Masukkan batasnya 0 min 5 sama dengan titik-titik-titik. Nah, selesailah. Nanti saya kasih catatan ini ya. Saya posting yang 2 soal ini. Baik, begitulah bahasan terakhir dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan.